dari firma hukum DJ Hutagalung. Saya kebetulan dari organisasi Peradmi. Kalau Peradminya seperti ini, Persatuan Advokat Muslim Indonesia. Eva Sihombing, saya dari Pradioto. Ya. Abang sendiri. Kalau saya namanya PPKHI sekarang, Perkumpulan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia. Nama aku Fandi. Ini Pak Robi. Nama saya Robi dari Peradi Nusantara. Kurang lebih saat ini 10. Ini barang 100 ini. 9 lah. Yang di grup sini sendiri tuh nggak tahu yang nggak ada di grup 326. Untuk melaksanakan kode etik, jadi begini, lawyer ini kan kalau teman adik-adik, lawyer itu kan officium nobile, dia pekerjaan yang mulia. Jadi di dalam pekerjaan mulia ini kan mohon maaf, banyak orang bilang ini lawyernya kenapa ya orang yang salah dibela, kan begitu. Sebenarnya di dalam orang ditetapkannya itu tersangka, ada hak asasi manusia di dalamnya yang harus diperjuangkan. Dalam kode etik advokat juga, baik dia tersangka maupun dia korban, secara undang-undang advokat tetap harus dibela. Untuk anggota Peradmi sendiri, kita saya udah menerapkan juga ke teman-teman itu untuk menerapkan kode etik. Maksudnya kode etik itu menjunjung tinggi undang-undang advokat yang nomor 18 tahun 2003. Terus biasanya kalau advokat itu ada yang dalam menjalankan pekerjaan sebagai advokat itu di luar dari ketentuan advokat, biasanya itu dikenai kode etik. Kode etik dari ringan sampai terakhir nanti pencambutan sebagai kartu tanda advokatnya. Kalau pengawasan itu nggak ada. Jadi yang adanya namanya Dewan Etik tadi saya bilang. Jadi ya konsekuensi logis saja, ketika kamu berbuat salah pasti ada yang melaporkan kan. Ya, Nah, karena kamu sudah, nanti sebelum kita jadi advokat itu kita kan namanya ada pendidikan khusus profesi. Nah, di situ kita belajar ada kode etik, hal-hal apa saja boleh dan tidak boleh. Nah, jadi itu konsekuensi logis saja. Kalau kamu sudah tahu ada kode etik, aturan, kamu langgar ya otomatis kamu bisa dilaporkan orang. Sebenarnya kalau advokat itu lebih banyak pelaporan itu kode etik antara rekan sejawat sebenarnya. Iya, ini habis ini selanjutnya pertanyaan ini, jadi Bapak bisa bahas. Oke, boleh kalau gitu. Jadi itu konsekuensi logis saja, pengawasan sih nggak ada kan? Mana ada kita nggak dewas? ada, nggak ada di Aturan tertulis tidak ada. Terus ada sih, kode etiknya ada tertulis kode etik. Iya, maksudnya misalnya yang secara spesifik nggak ada ya. Ya, konsekuensi logis saja. Kalau kamu buat A, konsekuensinya A, gitu aja. Tapi dewan pengawasnya ada ya. Tapi untuk mengawasi satu persatu itu nggak ada. Kalau untuk kode etik saat ini anggota Peradmi Kepulauan Riau khususnya Batam belum ada yang terkena kode etik. Untuk saat ini. Iya, kalau kita bicara konteks di kami ya, kalau kami mekanismenya itu, misalnya kita mau melaporkan atau mengadukan, karena bukan melaporkan, mengadukan rekan sejawat itu harus ke nasional, ke Jakarta dengan pemberitahuan ke daerah. Biasanya konteksnya itu, pelaporan itu, contoh saya punya klien itu belum putus puasa sama saya, tiba-tiba ditarik Pak Robi, atau dia tanda tangan sama Pak Robi dengan tentang hal yang sama. Nah, saya bisa laporkan Pak Robi nih, dia ini mengambil merebut klien saya, itu yang paling sederhana.
Nanti itu sanksinya apa? Bisa teguran, bisa teguran lisan, teguran tertulis, administratif, pembekuan atau pembekuan namanya, skorsing, terakhir pecat. Kemarin ada yang masuk itu saya udah panggil lawyernya, ya, cuman ternyata kesalahpahaman dan kepuasan saja. Cukup dia mengisi pengaduan nanti untuk pelaporan lawyer yang sanksi kode etik misalnya. Tapi kemarin itu memang nggak sampai saya berikan sanksi. Kenapa? Ternyata memang lawyernya ini sudah melakukan menjumpai bank kemarin. Kebetulan rumahnya dilelang. Jadi dia sudah ke banknya untuk memediasi kenapa di rumahnya itu dilelang. Kalau untuk ininya biasanya dia ada mengisi form untuk pengaduannya. Setelah nanti isi form, mungkin nanti kita minta untuk buktinya, bukti dari kliennya atau konsumennya memakai jasa lawyer tersebut, misalnya sudah ada melakukan transfer pembayaran retensi gitu kan. Nah, biasanya kita juga mewawancarai si pengadu tersebut. Setelah itu baru nanti kita panggil lawyernya, keluhan dari klien dia, sampai melakukan pengaduan itu kenapa bisa terjadi, kan begitu. Karena nanti kan kalau enggak diselesaikan dengan cepat nanti berdampak ke OA-nya kan, ke organisasi advokatnya. Jadi prosedurnya itu dia nanti mengisi form, terus kita melengkapi bukti oleh klien tersebut, bukti transfer gitu kan. Terus kita nanti wawancarain beliau di mana ketidakpuasannya. Siap itu baru nanti kita panggil lawyer yang bersangkutan. Ibu dan Sama sebenarnya itu masukin surat dulu, sama dia kayak mengajukan gugatan, formatnya, berarti masukin mengisi- alasannya, kejadiannya, kronologisnya, disertai dengan bukti-buktinya. Nanti dipanggil. Kalau kami bang, itu dipanggil secara online. Jadi diadakan misalnya dia Zoom gitu ya, Pak. terlapornya di daerah atau pelapornya di mana, kita Zoom Pak. PPK itu dicanggih juga PPK ini kadang-kadang. Zoom. Nanti jadi sidang seperti sidang di pengadilan juga. Kalau siapa saksinya itu. Kalau sanksi yang kita berikan itu bisa berupa surat peringatan. Kembali lagi tadi yang pertanyaan si Ade, ini kan kelanjutannya aja nanti pertanyaan si Ade juga kan. Yaitu nanti dikasih surat peringatan. Surat peringatan nanti secara data itu kan diregister nanti di kantor sekretariat. Nanti diregister, nanti ada penilaian kita. Kalau ada nanti pelaporan lagi, ternyata buktinya itu cukup, bisa misalnya saya tarik KTA-nya. Di sanksi biasanya dia itu kode etik ADRT Pragmi itu 3 bulan dia nggak boleh beracara, 3 bulan. Kalaupun misalnya dia nanti secara ADRT tetap juga bandel, biasanya kita keluarkan dari organisasi kita. Dan sanksinya itu deh, apabila dia nanti coba ke organisasi advokat yang lain, pasti dia telepon ketua OA-nya, kayak seperti saya. Oh ini Pak, kenapa ini Pak kemarin di organisasi advokat Bapak dikeluarin? Nanti kan sesama ketua itu kan nanti kita jelasin gitu. Itu sih. Tadi yang tadi ya. sanksi itu ada beberapa macam-macam ya, ada teguran, lisan, tertulis, ya bisa skorsing, yang paling parah itu dipecat. Ya, tapi ada nggak sih Pak, kayak dilakukan secara kekeluargaan, diomongkan baik-baik gitu?
Ya pasti kan Yang itu pertama kali. Yang pertama ya. kalau dalam metode etik itu kan apa ya, bukan bicara untung rugi ya di situ ya, itu bicara kamu tuh kompeten salah apa tidak salah gitu. Kalau kita bicara ada kekeluargaan dan lain-lain berarti ada untung rugi di situ, ada bicara material gitu, ada kerugian terhadap dirimu. Kalau contoh tadi kayak sama Pak Robi, ya kan nggak mungkin kami didudukkan Pak Robi suruh bayar honor saya yang belum dibayar, kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan itu bukan kewajibannya Pak Robi gitu. Jadi kalau konteks di secara formilnya tidak ada, karena sama aturan mediasi nomor 1 tahun 2016 itu hanya mengikat di peradilan umum. Tidak ada tahapan mediasi, Pak, antara pelapor dan terlapor di tahapan apa di pelaporan etik. Nggak ada. Tapi kalau mereka mau di luar ngopi-ngopi ya nggak ada salah juga, tidak kaku juga. Berarti itu sebelum, maksudnya mereka nanti berarti sebelum dilaporkan ke Dewan Kode Etik berarti termasuk ada kekeluargaan dulu, Bang? Nggak ada. Mereka berdua? Nggak ada. Makanya gue bilang kan tidak ada dalam acara kan, itu kan mediasi itu kan mediasi maksudnya tadi ya. Mediasi itu kan diatur dalam acara 1/2016 itu tentang aturan mediasi. Itu hanya perkara umum. Kalau di kode etik nggak ada. Bahkan kamu kalau merasa nggak salah nih, kalau misalnya kalau saya lah dietikkan orang, Iya. dipanggil sidang, saya nggak mau datang, bodo amat. Biar aja, pecat pindah ke tempat lain. Kalau karena situasinya lagi kayak gini nih, kita butuh Dewan Etik Nasional sebenarnya. Kalau di nomor 6 ada pertanyaan, ada saran nggak? Itu butuh Dewan Etik Nasional untuk advokat, supaya mereka bisa masyarakat itu nggak jadi korban. Bandel di sini pindah ke situ, bandel di situ pindah ke situ, pindah ini, itu aja terus gitu. Yeah, Bobby Valentino.